Subscribe ya Dekyo. Jaga sholat 5 waktu kita. Jangan sampai kita itu di dunia ini terlena. Mungkin ekspektasi kita ketentraman itu ketika kita memiliki uang, pegang uang, berkumpul dengan keluarga, mungkin berkumpul dengan anak cucu. Kemudian kita sudah merasa uripe ayem, uripe tentrem, seperti siiran yang dikatakan, yang didaukan Gus Dur itu. Dia sudah merasa nyaman, merasa tentram, tapi dia itu nggak berpikir, terlena akan kenyamanan itu, terlena. Kemudian sholat 5 waktunya itu kemudian terlalaikan, lali, merasa wis nyaman, wis nyekel duit wis nyaman, nyekawar keluarga wis nyaman, dikira itu sudah beres. Padahal ya itu tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Menungso isko kabeh niku bakal esuk mati. Lah ketika meninggal, kamu itu akan menghadapi di alam kubur. Kamu akan masuk ke alam kubur. Nah, kamu itu di situ selamat atau tidak, pernah kamu tafakuri atau enggak, pernah kamu pikirkan atau tidak. Nah, perkara yang harus dijaga, poin yang pertama, ketika kamu ingin selamat dari siksa kubur, muhabadatus sholawat. Panjenengan harus menjaga sholat 5 waktu panjenengan. Artinya jangan sampai terlena dengan kenyamanan banyaknya uang, terlena dengan sudah kemakmuran hidup panjenengan. Gimana kita juga mampu mempersiapkan untuk bekal kita di alam kubur besok, agar kita itu benar-benar jauh dari siksa kubur. Malaikat itu biar sungkan mau membantai kita itu gimana. Yang pertama adalah jagalah sholat 5 waktu panjenengan. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, man wafaqo di sholatil khamsi, barang siapa yang diberi taufik kekuatan menjaga sholat 5 waktu, barang siapa yang diberi taufik oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, mampu menjaga sholat 5 waktunya, wa huwa ala ahdin minallahi ayyadkhulahul jannah, maka dia berada dalam perjanjian Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang itu akan dijamin. Itu kalau kata Imam Hasan Al-Basri. Kok orang itu diberi taufik, kekuatan oleh Allah, entah itu keadaannya sukses atau enggak sukses, enak atau enggak enak, dia sadar, saya harus menjaga sholat 5 waktu ini. Ini kewajiban saya sebagai manusia. Poin yang akan mereka dapatkan atau buah yang akan mereka dapatkan ketika besok sudah di alam kubur, dia mendapatkan satu poin untuk membuat malaikat yang akan menghajar itu sungkan, akan selamat dari siksa kubur. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, bahwa ala ahdin minallahi ayyadkhulahul jannah, orang itu akan berada dalam perjanjian Allah untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mengajak untuk diri saya sendiri dan seluruh jamaah Sabil Toba yang berada dimanapun berada, jagalah sholat 5 waktu. Tidak harus waktu di tanah suci, tidak harus waktu di rumah atau di pasar atau dimanapun, bekerja atau belum bekerja, sekolah atau belum sekolah. Jagalah ketika kamu sudah balik, jagalah sholat 5 waktu. Selain itu kewajiban Allah, selain itu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, itu akan berdampak kelak menjadi satu poin panjenengan selamat dari siksa kubur. Wassodaqoh, menjaga atau berusaha terus istiqomah untuk bersedekah. Tidak harus sesuatu yang banyak, tapi harus kita memiliki jiwa-jiwa gimana kita itu memiliki tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mungkin dari 500 perak, 1000 rupiah, atau berapa semampu panjenengan, tapi istiqomah. Mulai ada yang belajar istiqomah setiap Jumat atau apa. Ketika ini terbiasa, poin yang pertama menjaga sholat, kedua sodaqoh. 2 poin agar panjenengan selamat dari siksa kubur. Wasodaqoh tudfi'ul khati'at, dan sodaqoh itu akan memadamkan atau menghapus dosa-dosa yang pernah kamu perbuat selama ini. Tudfi'ul khati'at kama yudfi'ul ma' annar, seperti halnya air yang memadamkan api.
maka dari itu kita harus berusaha gimana kita itu suka memberi. Dan memberi itu sebenarnya tidak harus ketika menunggu sukses, menunggu ada, tidak. Kadang orang yang menunggu-nunggu itu ketika memang benar-benar sudah ada, ya nggak jadi memberi. Mesti wis penyakitnya tambah nih, eman-eman. Yang nomor 2 yang harus kita jaga apa? Wa qiraatul Quran. Ayolah, baca Al-Quran. Itu kitab kita semua, itu pedoman kita semua. Itu untuk menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Deres ngaji walaupun 1 ayat, 2 ayat, 1 lembar, istiqomah lah. Mungkin khataman 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Bacalah, lojik belekak-belekuk Gus. Yo titik-titik dilancar nih. Mungkin mengawalinya dengan apalah, suka membaca Tabarok, Waqiah, Yasin atau apa, kemudian nanti dikembangkan lagi yang lain-lainnya dan seperti itu. Al-Quran, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan Al-Quranu huwa asyifa'u at-tamu. Al-Quranu huwa asyifa at-tamu min jami'il adwa. Min jami'il adwa. Al-Quran adalah obat sempurna untuk seluruh penyakit. Min jami'il adwa. Al-qalbiyah wal badaniyah wal dunyawiyah wal ukhrawiyah. Jadi baik itu penyakit hati, penyakit badan, penyakit duniawi, penyakit akhirat, apa-apa yang membuat penyakit di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, ini Al-Quran. Makanya yang nomor 3, gimana kita mampu membaca Al-Quran. Selain itu Rasulullah juga mengatakan Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Orang membaca Al-Quran, orang itu akan disyafaati besok di hari kiamat ketika orang itu istiqomah membaca Al-Quran. Quran yang dibaca itu akan mensyafaati orang tersebut dan dibaca. Jadi pertama tadi yang harus jaga sholat 5 waktu, sedekah, maca Al-Quran. Nomor 4 apa? Wa kasratu tasbih. Wa kasratu tasbih. Wa kasratu tasbih. Memperbanyak membaca tasbih. Baca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Baca tasbih. Baca tasbih. Perbanyaklah. Jadi daripada kita ngomong-ngomong yang nggak penting, atau ketika kita jalan, mungkin jalan kemana, kanan kiri, ke masjid atau kemana lah, ke pasar, baca tasbih. Tasbih, baca dzikir, istighfar, baca takbir dan sebagainya. Baca. Nah, terus tadi dikatakan bahwasanya ketika kamu itu ingin selamat, man arada ayyan juga min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya. Dan jauhilah 4 perkara. Jadi jagalah 4 perkara. Nah, yang harus dijaga poinnya 4 perkara tadi apa? Agar selamat dari siksa kubur. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi tadi, sholat 5 waktu, sedekah, kemudian baca Al-Quran, kemudian perbanyaklah tasbih. Perbanyaklah tasbih. Nah, itu harus dijaga. Kemudian ketika sudah mampu menjaga 4 perkara tersebut, jauhilah wa amal arba'atu allati yajtanibuha. Adapun 4 perkara yang harus dijauhi yaitu adalah, yang pertama adalah fal kadzib. Yang pertama adalah fal kadzib. Berbohong. Ojo gampang dadi wong iki gampang ngapusi. Kadang orang itu memiliki kebiasaan, entah itu mulai berbicara, berperilaku, bertindak. Ketika sudah terbiasa berbohong, ya akan berbohong terus. Dan itu tidak hanya berefek atau berimbas kamu tidak percaya orang atau apa, tidak.